Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, masih sama seperti video yang lalu, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang akan menceritakan perjalanan hidupnya dan akan berbagi bersama kita bagaimana perjalanan hidup yang lalu dan sampai sekarang bisa punya kesadaran untuk lebih memperdalam ilmu agama. Siapakah narasumber kita kali ini? Langsung saja kita ke Bang Hendra. Ya. Assalamualaikum Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat ya. Jadi ini namanya Bang Hendra. Hendra Bang ya? Iya. Namanya siapa Bang? Nama lengkap saya Hendra Wahyudi Siagian. Bang Hendra Wahyudi Siagian. Jadi sedikit cerita, mungkin banyak yang belum tahu ya dengan Bang Hendra ini. Bang Hendra ini profesinya apa Bang? Profesi saya sekarang mekanik sepeda motor. Mekanik sepeda motor, mekanik kereta, tukang bengkel kereta gitu Bang ya. Kalau orang Medan tukang bengkel kereta ya. Jadi bertanya nggak kira-kira Bang, kenapa dipanggil kemari gitu? Ya saya pun masih berpikiran juga kenapa kok saya bisa dihadirkan untuk kemari. Iya, padahal biasanya duduk di sini. Kalau saya belum pernah sih untuk belum duduk pernah ya? Yang seperti Tapi ini. Udah pernah nonton channel kita? Udah ya? Yang duduk di sini biasanya siapa Bang? Yang duduk di sini biasa yang sering saya tengok Ustadz Heru itu ya? Ustadz Heru, iya gitu. Ya memang Ustadz Heru Ustadz langganan kita. Di samping itu beberapa narasumber yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya ya, gitu. Jadi sedikit bercerita, kenapa Bang Hendra ini kita hadirkan kemari, itu dari beberapa waktu lalu di bulan Ramadan Bang ya? Iya, iya. Ya, jadi saya servis sepeda motor, servis kereta di bengkel. Ternyata mekaniknya ini Bang Hendra, ya kan? Nah, ada hal yang unik ya dari mekaniknya satu ini. Kalau mekanik yang lain itu nanya-nanyanya sambil ngerjain keretanya itu, sepeda motornya itu, nanya-nanya tentang kondisi sepeda motornya. Kalau mekanik yang ini beda, nanyanya justru kondisi orang yang servis keretanya di situ. Nah, gitu ditanya, puasa Pak, gitu. Bukan nanya, Pak ini udah lama gak ganti oli ya, udah gak kayak itu. Tapi puasa Pak. Nah, terus obrolannya menjurus ke obrolan tentang agama. Nah, dari situ kita ngobrol Bang ya kemarin ya. Ngobrol sampai lumayan cukup panjang karena servis kereta saya lumayan banyak waktu itu ya. Jadi ngobrol agak panjang dan saya rasa obrolannya ini ada hikmah yang bisa diambil. Dari situ saya merasa bahwa harusnya bukan saya yang dapat hikmah dari pelajaran dari perjalanan hidup Bang Hendra, tapi Ikhwanul Ahwat juga harus dapat sesuatu pelajaran dari peristiwa atau cerita perjalanan hidup Bang Hendra. Maka Bang Hendra kita hadirkan di sini. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya Bang ya. Di tengah kesibukannya menjadi seorang mekanik, menyempatkan waktu dan kita akan berbagi kisahnya. Nah gitu. Langsung aja Bang Hendra ya. Sebenarnya kenapa sih Bang Hendra bisa punya pemahaman yang baik lah menurut saya, pemahaman yang baik tentang agama. Kira-kira backgroundnya memang agama Bang? Oh, kalau saya sebetulnya nggak ada background agamanya. Nggak ada, sekolah karena agama mungkin? Sekolah pun bukan di jurusan agama. Jadi? Sekolah saya di jurusan SMK itu ya. SMK, akuntansi lah tepatnya. Oh, akuntansi. Jadinya mekanik ya? Iya, larinya jauh juga itu. Jauh juga ya. Dari pahamnya agama jauh juga nih. Dari yang akuntansi ke bengkel, jauh. Dari situ sekolah pun bukan untuk tepat tujuan saya untuk belajar sih sebetulnya. Jadi ngapain sekolahnya? Nah, sekolahnya tujuan saya itu ya untuk cuman ya biar adalah ijazah kan gitu. Kalau sekolah kan gitu untuk dapat ijazah. Bukan ilmunya ya? Bukan ilmunya. Pentingnya ijazahnya. Ya. Oh, kayaknya banyak yang sama ini. Penting ijazah tamat gitu. Lebih ke ngisi waktu gitu ya, iseng-iseng. Dan gitu ketepatan di sekolah yang saya menimba ilmunya di situlah kan. Olahraganya cukup bagus. Oh, hobi olahraga berarti. Hobi olahraga. Alhamdulillah. Jadi saya inginlah masuk ke sekolah itu untuk menimba olahraga tadi itu. Bukan ke belajarnya, bukan belajarnya, tapi targetnya oke. Dan jadi, kalau sekolah itu ya kan biasa kan masuk jam udah masuk belajar itu saya nggak pernah belajar, nggak pernah masuk. Jadi di kantin saja. Gitu. Ada yang main voli baru saya ikut terjun main voli. Tapi lulus juga ya? Lulus bisa kita selidiki di sekolah mana nih. Oke. Jadi backgroundnya pendidikannya akuntansi.
profesinya mekanik, tapi kenapa bisa punya pemahaman agama yang baik? Menurut saya baik pemahaman agama Bang Hendra ini. Kok bisa, Bang? Kalau dibilang baik ya mungkin saya rasa belum lah. Oh gitu. Kan. Karena saya masih tahapan belajar ya. Ini kan gitu. Berarti kenapa lah mau belajar gitu? Saya mau belajar untuk mengaji lah ini kan. Ada pada satu saat saya bertemu sama saudara lah yang udah kuanggap saudara lah di sini kan gitu. Dia datang menanyain saya kan gitu. Apa tujuanmu sebetulnya hidup ini kan gitu. Ya saya jawab aja. Ya tujuan hidup saya untuk bisa berkeluarga dan menafkahi anak-anak saya kan gitu. Cukup itu aja katanya kan gitu. Iya, pada umumnya juga kayak gitu. Ya saya pun jadi berpikir kan gitu. Loh, emang ada lagi tujuan hidup selain itu kan gitu. Iya. Kan yang saya pahamin ya tujuan hidup ya kayak gitu. Iya. Belajar, bekerja, berkeluarga, berumah tangga, ya menafkahi anak tadi kan gitu. Iya. Jadi saya mulailah berpikir terus-terus dan saya mau mengejar lah orang tadi itu untuk ikut belajar ngaji tadi kan gitu. Oh, berarti beranjak dari pertanyaan itu, terus apa ya, semacam mengganggu kesadaran lah mungkin ya. Jadi kepikiran mungkin gitu ya. Emang ada lagi gitu mungkin itu ya. Akhirnya dapat jawabannya. Ya alhamdulillah ya dapat yang gitu. Setelah ngaji itu saya dapat jawabannya. Gitu. Emang ngaji apa sih, Bang? Iya, ngajinya seperti biasa lah, yang namanya ngaji ya kitabullah atau Al-Qur'an kan gitu. Quran. Iya. Soalnya kan ini banyak ini tipe-tipe ngaji. Berarti ngaji Quran ya, belajar Quran ya. Berarti sekarang untuk membaca udah lancar lah ya. Ya alhamdulillah, kalau lancar-lancar kali enggak, tapi ya bisa lah kan. Bisa ya. Jadi memperdalam ilmu agama melalui Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an. Oke. Terus sebelum ketemu nih sama yang dianggap saudara tadi yang nyampein pertanyaan itu, yang akhirnya memutuskan Bang Hendra untuk ngaji, boleh tahu nggak kayak mana sih Bang Hendra itu dulunya? Mungkin kalau orang-orang yang udah kenal saya ya tahu lah yang kayak mana kehidupan saya dulu itu udah pada tahu kan gitu. Jadi dulu saya itu ya mungkin dibilang ya nggak baik-baik kali kan gitu. Saya tiap harinya peminum dulu. Minum alkohol lah yang bisa memabukkan. Minuman keras ya. Keras. Oh, kayak es batu gitu mungkin ya. Es batu keras ya? Keras ya. Tapi nggak memabukkan. Ini memabukkan. Oh iya. Yang mungkin kalau yang udah tahu saya ya ngertilah kehidupan saya dulu kayak mana kan gitu. Dan pada dulu itu setiap hari nggak ada waktu yang lain untuk minum kan gitu. Ya. Orang azan maghrib pergi ke masjid, ya. Saya enggak. Warung ya? Ke pakter. Dulu bahasanya pakter gitu. Pakter itu apa? Tempat orang tua. Oh gitu. Jadi tempat orang minum lah gitu. Iya gitu. Jadi termasuk minum-minum yang minuman keras tadi di situ juga ya? Iya, di situ semua ada kan. Gitu. Dan saya terus berpikir waktu dibilang gitu, oh ternyata bukan ini tujuan hidup saya, dan saya memutuskan untuk ikut ngaji kan. Oh gitu. Lebih dalam lagi Bang Hendra, seberapa candu sih Bang Hendra sama minuman beralkohol itu? Kalau dibilang candunya ya mungkin ya udah ibaratnya kalau dibilang apa udah mendarah daging. Wow, jadi hobi ya, mungkin ya? Iyalah. Kalau kan bicara apa namanya waktu lah, kira-kira seberapa sering minumnya gitu? Tiap hari. Tiap malam itu. Tiap malam. Ya. Bahkan setiap pagi sampai orang tua pun menangis kan. Gitu. Kenapa gitu? Jadi tiap hari minum kan, dikasih tahu nggak bisa juga, minum lagi, tiap hari menangis. Efeknya mabuk-mabuk gitu pernah? Iya, sering. Bahkan saya udah masuk paret, tidur di paret udah pernah. Tidur di paret gara-gara mabuk itu? Iya, benar. Nyemplung di sungai udah pernah. Gara-gara mabuk? Mabuk. Terus tidur di kenceng udah pernah. Kenceng itu apa sih? Nah, kalau kenceng itu kayak mana ya dibilangnya? Kuali besar gitu. Kuali besar ya. Itu yang buat masak dodol itu. Masuk di situ? Tidur di situ udah pernah. Pada saat nggak sadar tidurnya di situ? Iya, iyalah nggak sadar lah. Kalau sadar nggak mungkin saya tidur di situ. Pagi-pagi sadar tiba-tiba udah di situ aja gitu ya. Itu nggak jadi dodol ya Bang ya. Jadi cukup sering intensitasnya. Artinya udah cukup apa ya? Kayak jadi minuman favorit ya. Emang enaknya apa sih minuman? Kalau dibilang enak ya nggak enak, karena minuman itu ya rasanya pahit, baunya nggak enak kan gitu. Tapi kalau di satu sisi untuk menghilangkan rasa-rasa, ibaratnya menghilangkan pikiran-pikiran yang
apalah gitu untuk biar Oh, lebih beban tenang, pikiran untuk pikiran tenang. Oh, gitu. gitu. Hanya untuk menghilangkan itu aja. Kalau orang kan biasanya yang saya tanya ya, Hmm. untuk gitu-gitu biasa ngerokok kan, nyari inspirasi, tenang. Iya. Kalau ini levelnya udah lebih Udah tinggi ya. lebih keras Oh, udah harus minum ya. minum. Padahal kopi itu enak loh, Bang. Ya enak, manis, Enak ya? pahit-pahit sedikit. Iya, kan tapi gitu. kenapa milih itu ya? Itu tadi terpengaruh dari kawan juga lingkungan. Oh, kan lingkungan. gitu. Sampai Di jadi minuman harian ya, setiap hari minum. Wah, karena di sana itu di tempat saya tinggal itu ya semua minum kan gitu. Yang udah sebaya-sebaya saya nggak ada yang nggak minum. lumrah ya, udah biasa. Iya, ya? udah wajar. Oh, gitu. Jadi merasa nggak itu sesuatu yang salah waktu itu? Ya kalau waktu itu nggak ada merasa salah Nah. karena semua ikut minum kan gitu. Oke. Dari yang anak-anak, bapak-bapak yang lajang semua minum. Kesadaran untuk berhenti. Nah, sekarang udah berhenti kan? Alhamdulillah sudah. Ah, kalau sekarang minum mungkin minum biasa ya. Ya, Jadi biasalah, silakan air diminum, Bang. putih. Udah. Oh, iya. Ini Udah nggak keras bisa ini. diminum. Iya, udah bisa diminum gitu. Jadi bukan cuma properti, Bang. Alhamdulillah. Lebih enak kan? Seger dia. Seger dia kan, lebih sehat juga Lebih kan. menyejukkan. Iya, betul nggak berdosa lagi, Bang. Iya. Ya, lanjut. Jadi keputusan untuk berhenti dari kebiasaan itu ya, hobi itu apa sih awalnya? Nah, untuk keputusan berhenti itu tadi ya, berhenti minum itu tadi diajak ngaji dan ada satu ayat juga ya kan yang mengetuk lah ya kan bahasanya untuk tidak melakukan yang kayak gitu lagi, yaitu di surat apa itu ya, di Az-Zariyat. Az-Zariyat itu. Iya, benar ya, Az-Zariyat ya. 5156. Ayat 56. Iya, 56. Oh, saya tahu. Coba saya baca ya, Iya, kalau iya. salah di Iya. apa ya? Ini sepengetahuan saya ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, benar. Benar ya? Benar. Ya, silakan Bang. Kira-kira Nah. apa sih yang dapat dari Di ayat situ itu? kan Seru. dia ayat itu bahwasanya telah aku ciptakan kan gitu bahasanya. Berarti di situ Allah menciptakan ini. Siapa yang diciptakan? Jin dan manusia. Ya. Nah, untuk apa sih jin dan manusia ini tadi diciptakan? Yaitu liya'budun, untuk senantiasa mengabdi kepadaku. Nah, arti dari mengabdi itu kan bukan yang kayak saya lakukan tadi kan gitu, minum-minuman keras tadi. Itu kan nggak mungkin itu sebagai ngabdinya ke siapa tuh? pengabdian. Yang jelas kalau itu udah jadi pengabdi setan. Oh, ngabdi setan gitu. Bukan ke Allah ya? Bukanlah. Kalau perintahnya ngabdinya? Perintahnya mengabdi ke Allah karena gitu. Allah yang menciptakan tadi kan. Oh, iya iya iya. Dari ayat itulah saya mulai tersadar bahwasanya yang saya kerjakan ini bukanlah bentuk pengabdian kan gitu. Makanya saya tekadkan untuk berhenti dan alhamdulillah sampai sekarang udah nggak pernah lagi minum. Benar-benar ditinggalkan dari situ. Oh, berarti bisa nggak ini kita hubungkan dengan pertanyaan dari saudara Bang Hendra tadi? Apa sih tujuan hidupmu? Nyambung nggak nih kira-kira ya? Ya di situ nyambung juga kan gitu. Gimana nyambung? Bahwasanya kita diciptakan ini bukan yang kayak saya bilang tadi, belajar, sekolah, bekerja, berkeluarga, menafkahi istri. Bukan cuma itu aja. Ya. Bahwasanya kita diciptakan ini untuk selalu mengabdi nih bahwasanya. Bahkan di belajar itu adalah suatu bentuk pengabdian kan gitu. Di kita mencari nafkah untuk keluarga ya bentuk pengabdian kan gitu. Kalau kita tahu kan gitu. Bukan kerja itu untuk semata-mata hanya menafkahin anak istri tadi, bukan. Itu adalah bentuk pengabdian kita juga. Oh, nafkah juga bisa. Jadi video yang lalu di Ustaz Hero juga pernah bahas ini, Bang. Oh, pernah juga ya? Pernah. Jadi dengan niat yang benar, cara yang benar, kerja itu, nafkahi keluarga itu bisa jadi sebuah bentuk ibadah, nah itu bentuknya pengabdian ke Allah. Bisa gitu, Bang? Bisa. Oh, gitu. Jadi tersadar Bang Hendra bahwa hidup ini ternyata tujuannya untuk mengabdi kepada Allah. Benar. Gitu ya? Iya. bentuknya sholat mungkin ya? Iya, termasuk Gitu ya? lah sholat ya termasuk bentuk pengabdian kan gitu. Cuman kan kalau kita ibaratnya bahasakan cuman pengabdian itu hanya sholat kan ya nggak mungkin Terlalu seperti sempit itu. ya? Karena di situ adalah lapasnya senantiasa itu kan. Jadi kalau namanya senantiasa berarti berkelanjutan ini terus menerus kan terus gitu. menerus, Jadi iya. kalau kita sholat aja kayak mana kita menafkahi anak istri tadi kan gitu. Oh gitu, artinya pengabdian itu bentuknya nggak melulu tentang sholat. Enggak. Sholat iya, Iya, tapi yang lain salah- juga bisa bentuk sholat pengabdian itu ke Allah. salah gitu. satunya bentuk Oh pengabdian. gitu. Berarti sekarang udah juga mendalami sholat gitu Bang ya, bener ya? Alhamdulillah lah. Udah puasa gitu ya. Puasa. Kalau dulu sering puasa. Ya kalau dulu ya puasa ya
mungkin di awal-awal aja. Oh gitu, bukanya pakai minuman keras gitu ya. Karena Mungkin kan kalau kalau di sebuah nih ya dulu kan. ini kan, Ah. kalau cerita masa dulu ya kan, udah di malam takbir ini, Iya, nah, iya. puncak untuk pesta gitu. Iya, Pesta oh miras itu gitu. puncaknya. Di Lebaran orang pergi ke sholat Id, Hah? kita enggak. Pergi ke tempat yang memang kita cari, yang kita rasa enak, kita bawa entok atau ayam gitu kan. Di situ kita bakar-bakar, di situ kita udah bawa minuman banyak. Disitulah kita apanya. Lain ya perayaannya ya. Beda. Ini bisa dilaporkan ke Ustadz Hero nih. Biar dikasih ayat loh Ustadz Hero nih ya kan. Oh iya, oke, paham. Jadi berdasarkan Az-Zariyat 56 tadi Iya, ya, iya. surah Disitulah 51 ayat saya 56 tadi menjadi awal mula kesadaran Bang Hendra untuk meninggalkan yang lalu. Iya, betul. Karena menganggap yang lalu itu kebiasaannya untuk minum-minuman keras itu bukan apa ya, sesuatu yang benar gitu ya. Betul. Itu bukan bentuk pengabdian ke Allah, karena perintahnya di situ kan kita senantiasa mengabdi kepada Allah ya. Iya. Dan itu bukan merupakan bentuk pengabdian ke Allah, Bukan, maka jelas bukan. harus ditinggalkan gitu ya. Iya, benar. Wah, gitu. Sering guys dengar ayat ini, tapi saya rasa baru ini ada penjelasan bahwa senantiasa itu tadi ya. Iya. Senantiasa dalam artian apa? Bentuk pengabdian. Jadi secara apa ya, lebih dalam saya pahami dari penjelasan Mahendra tadi bahwa nggak ada pilihan lain bagi kita manusia yang Iya. diciptakan Allah. Untuk mengabdi. Iya, kecuali mengabdi. Iya. Kalau nggak mengabdi, kalau lebih bagus kalau saya kuciptakan kayaknya gitu mungkin ya kan. Iyalah. Kau kuciptakan untuk senantiasa mengabdi. Gitu ya, Iya, betul ya. betul. Oh, jadi apapun kegiatan kita, siogianya harus bernilai pengabdian ke Iya, Allah, mungkin gitu ya. Harus jadi pengabdian, bentuk pengabdian kita. Iya, Berdasarkan ayat itu tadi kan gitu. berdasarkan ayat itu. Jadi benar-benar ayat itu yang ngetuk hati Bang Hendra lah untuk terus memperdalam ilmu agama gitu Iya, ya, Bang. betul. Udah berjalan berapa lama ngajinya? Mungkin dari awal 2015 saya mulai Oh, belajar. udah lumayan. Dan alhamdulillah dari awal 2015 itu ya mulai saya tinggalkan, dan sampai sekarang udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi ya. Sekarang minumnya apa, Bang? Ya air putih, Air putih. susu, Susu juga ya. Kopi, ya. Karena sekarang kan orang lagi apa ya? Iya, Kopi tren itu digandrungi kopi, ya kan, iya. dikit duduk ngopi. Tapi kita juga ngopi nih Bang, ngobrol perkara iman, ya kan? Bener ya? Benar. Mudah-mudahan perjalanan Bang Hendra tadi bisa menginspirasi lah, dan bahkan diambil hikmahnya oleh ikhwan wal akhwat yang nonton. Jadi menarik nih Bang Hendra. Nanti kalau mau dijumpakan dengan Ustadz Hero mau nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah ya. Apa? Ya boleh juga. Boleh ya. Karena kan lebih untuk mendalami tadi. Benar. Tadi, kan. Kita konfirmasi, kita bahas Az-Zariyat 56 ini, 5156 ini bersama Ustadz Hero. Oke. Gimana? Boleh ya? Boleh. Nanti saya kontak lagi insya Allah ya. Insya Allah. Oke, ya. Alhamdulillah itu tadi obrolan kita dengan Bang Hendra ya. Si apa ya? Si yang hobi gitu, minum minuman keras, tapi kecuali es batu ya. Es batu sekarang masih ya. Masih es batu gitu. Tapi yang lain udah tinggal Bang ya. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa sebelum berakhir video kita ada pesan yang akan disampaikan oleh Bang Hendra kepada ikhwan wal akhwat yang nonton. Silakan Bang Hendra. Lurus Bang. Baik, terima kasih setelah diberikan kesempatan untuk memberikan pesan atau kesan kepada ikhwan wal akhwat, yang mana mungkin dalam perjalanan hidup saya atau cerita hidup saya itu bisa menjadikan inspirasi kawan-kawan atau teman-teman semua yang masih dalam kondisi yang saya dulu alamin untuk meninggalkannya. Marilah kita bersama-sama untuk mempelajarin yang mana memang itu harus kita pelajari, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu diturunkan untuk menjadikan sebagai hudan bagi kita semua. Terima kasih, mungkin itu aja. Ya, itu tadi pesan dari Bang Hendra ya. Mengajak untuk ikhwan wal akhwat yang mungkin masih ada di kondisi yang sama seperti Bang Hendra ya, yang masih hobi dengan hal tersebut, ya ayolah kita tinggalkan, ya kan Bang? Karena sampai hari ini kita belum menemukan yang sisi positif atau manfaat dari hal tersebut gitu. Selain dari sisi apa ya, religiusnya, sisi agama itu dilarang, juga dari sisi kesehatan kan juga merusak tubuh kita. Kita zolim dengan tubuh kita rusak diri kita dan mengundang penyakit gitu ya Bang ya. Karena masih ada solusi-solusi lain selain itu. Kalau memang berbuat itu karena alasan ketenangan, coba sholat. Insya Allah lebih tenang dari itu Bang ya. Nah, dan
Kalau alasannya adalah hangat, itu masih ada kopi, masih ada bandrek dan lain sebagainya. Yang itu juga lebih menyehatkan. Jadi masih ada solusi yang lain, bukan cuma itu. Selesai video kita kali ini. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Kolom komentar kami masih terbuka untuk ikhwan wal akhwat yang mau bertanya maupun memberikan ide kira-kira ke depan kita membahas apa. Untuk itu jangan lupa follow kami juga di beberapa sosial media kami yang ada di bawah ini, supaya kami terus semangat untuk menyebarkan manfaat, menyebarkan informasi berdasarkan Al-Quran. Itu saja. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.